Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamun ala mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, masih bersama kami Santri Matoh. Alhamdulillah kami baik-baik saja, keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung kami Santri Matoh atas doanya dan dukungannya. Nah, kali ini Santri Matoh akan menguak sisi gaib dari virus COVID-19 yang sampai saat ini, detik ini masih ada, bahkan korban yang terpapar juga masih banyak. Nah, ini saya penasaran, secara gaib itu ada apa, kenapa kok virus ini masih bertahan dan belum juga selesai. Memang ini wabah, jadi siapa tahu dengan komunikasi ini bisa mengetahui kalau kapan virus ini akan segera usai. Jadi semoga kita diberikan kesehatan, tidak ada virus lagi, tidak ada wabah lagi, kita bisa menjalani hidup dengan normal seperti dia kala. Itu nanti akan saya mediumisasi sisi gaib dari virus COVID-19 yang saat ini masih mewabah di masyarakat. Virus ini seperti biasa ini akan saya netralkan dulu untuk mediator saya biar tidak ada penyusup. Jadi khawatirnya itu bukan virus COVID tapi jin-jin yang lain yang akan saya netralkan dulu. Bismillah, bersihkan semua penyusup-penyusup. Ini insya Allah sudah bersih. Ini langsung saja akan saya panggilkan untuk sisi gaib salah satu virus COVID-19 yang ada di kota ini. Bismillah. Saya panggilkan sisi gaib virus COVID-19 yang saat ini masih lelah dan membuat orang terpapar. Sekali dia selain virus tidak bisa tarik virus COVID-19. Masuk. Ini sudah masuk. Baik, semoga aja ini yang saya panggil adalah virus COVID-19. Yang ada di hadapan saya ini apakah benar gaibnya virus yang dikenal virus COVID-19? Bisa bicara bahasa manusia, bisa bahasa Indonesia biar mudah dipahami sama manusia. Iya. Hah? Kamu golongan apa ini? Jin. Berarti ini jin. Wujudnya jin yang ada dalam virus COVID-19. Tidak bohong. Numpang. Oh, kamu numpang. Tapi ini kalau kamu ini jin selain COVID-19, kalau kamu ngaku-ngaku langsung hancur di hadapanku. Kalau kamu penyusup. Berarti kamu jin yang menumpang dalam virus COVID-19. Ya? Iya. Suaranya agak keras ya. Saya jin. Kamu jin. Terus tujuanmu masuk atau numpang di
virus COVID-19 itu apa itu? Ada. Ada. Apa itu? Ikut. Iya tahu ikut. Masa tujuannya untuk apa? Atau memang untuk memusnahkan manusia? Turun ke bumi lagi. Hah? Berarti ini sudah dari atas, perintah dari Allah. Wabah, bala, peringatan buat manusia. Oh, berarti ini wabah, bala, peringatan buat manusia. Peringatan seperti apa? Apakah manusia memang dengan adanya virus ini malah tidak bertobat itu? Atau gimana? Tahun lalu bala sudah datang. Nah, Manusia tetap berbuat kerusakan. tidak sadar juga ya. Siap mana-mana. Dimanfaatkan manusia lain. Cari keuntungan sendiri lewat manusia. Tapi memang Sekarang turun lagi. berarti turun lagi juga diperintah ya? Peringatan lagi ya, Iya, biar itu lebih manusia keras. lebih keras, biar lebih sadar lagi, biar manusia tobat. Iya, biar lebih keras. Tapi tidak takut. Tidak takut ya? Manusia takutnya dengan virus, dengan mati. Oh, takutnya pada Tapi virus. tidak ingat. Yang menciptakan virus sampai sekarang tidak ingat. Padahal sudah peringatkan. Berarti takutnya bukan pada Allah, malah takut pada Ya. virus. Takut mati karena virus, bukan takut karena mati karena Allah. Ya. Yang mutus sudah tahu manusia tidak akan ingat. Tapi memberi kesempatan manusia bertobat, masih percaya pada manusia-manusia. Kurang baik gimana Tuhan mereka. Ya, apalagi memberi kehidupan ya. Nafas pun itu sangat berharga sekarang ini. Ya, karena COVID-19 ini nafas sangat berharga. Banyak sekali orang yang membutuhkan oksigen. Ya, Itu berarti salah satu harusnya orang bersyukur ya betapa berharganya nafas ini. Nafas hidup. buat main-main sekarang. Jadikan bahan candaan. Ya, bahkan Anda tidak percaya bahwa virus COVID-19 tidak ada ya. Ya, buat berita-berita yang menyimpang semua. Padahal kamu itu ada. Ada. Kan itu. Sekarang turun lagi. Daerah mana saja mati semua. Setiap hari ada. Termasuk di sini pun banyak ini tiap hari mati karena virus COVID-19. Semua desa, kota datang semua. Kalau boleh tahu perintahnya itu berarti untuk semua umat manusia ya, bukan mandang Semua, itu muslim, non muslim, semua dapat kena. semuanya. Semua kena ya. Orang-orang Islam sekarang tidak takut dengan Tuhannya, tidak ingat. Itu padahal orang Islam ya. Ya, Islam bawaan dari lahir ikut orang tuanya, tidak apa-apa. Cuma Tuhannya sudah baik, Tuhannya sudah tahu manusia tidak akan ingat. Tapi tidak apa-apa, diturunkan lagi balaknya biar tobat. Tapi manusianya mati sengaja. Harusnya mikirnya itu virus ini memang dari Allah sebagai wabah ya, biar orang ingat pada Allah, biar tobat ya, harusnya bersyukur juga Ya, untuk nikmat hidup ini, memiliki nafas kehidupan ya. tapi dimanfaatkan manusia lain untuk mencari keuntungan Ya. manusia lainnya. Kalau itu urusannya masing-masing kalau itu.
Bagaimana kata mereka? Malah disengaja, malah dirusak. Ya nggak apa-apa, sebentar lagi negaranya hancur. Iya, kalau ini ekonomi lumpuh, orangnya banyak yang meninggal, otomatis ya negara hancur. Orang susah cari makan, lagi orang nggak bisa bekerja, banyak utang. Ini gak nangis lagi. Ya, soalnya populasi manusia semakin berkurang karena meninggal. Nah itu untuk orang yang percaya bahwa ini virus dari Allah, wabah dari Allah, orangnya itu semakin yakin, semakin rajin beribadah, ingat Allah, dzikir. Itu apa kamu juga berefek nggak misalnya masuk dalam tubuh manusia? Orangnya ingat Allah terus. Kamu masuk dalam jasad, misalkan jasad saya. Kalau saya belum masuk, dia sudah tobat, saya tidak bisa masuk. Oh gitu. Ya, kecuali dia terlambat. Oh, kamu sudah masuk, dia terlambat. Berarti kamu tetap tidak ada yang bisa menyembuhkan. Terus kamu sudah masuk, jadi lendir, merusak saraf-sarafnya. Bisa. Gimana? Itu di mana? Kalau sudah di mana itu tidak bisa? Paru-paru, pernafasan, saluran. Oh, kalau sudah di pernafasan, di paru-paru itu susah untuk diobati. Susah, tidak bisa. Kecuali mujizat. Rusak dalamannya. Siapa tahu mujizat dari Allah bisa sembuh. Tobat. Tuh, lain lagi. Lebih baik kalau mau mati dia tobat. Ingat, tidak apa-apa. Ya. Tuhannya baik. Sebelum dia mati, kasih penyakit, biar tobat, biar akhir hidupnya cap istighfar. Tuhannya baik, tapi manusianya tidak ada tahu terima kasih. Ada meninggal ini Ya. tobat terus, karena meskipun kena COVID wabah ini kan insya Allah juga dapat ampunan dari Allah. Sholatnya masih kurang ajar semua. Asal yang penting sholat Gitu ya. Berarti kalau kita berzikir, apalagi harusnya kita berjamaah, zikir bersama, itu bisa ya, tolak balak. ya. Kalau ada lindungan dari Tuhannya, tidak bisa kami. Oh, berarti sebenarnya itu bisa nolak balak ya? Bisa. Kita zikir bersama, tapi zikir yang sebenarnya ya, ingat Allah. Ya dari hati. Kalau dari mulut percuma, saya bisa masuk. Ada utusan yang bisa lewat doa. Tapi sebelum masuk dan merusak organ dalam manusia. Siapakah itu? Ada sana. Tidak berani menyebutkan karena disembunyikan. Apakah itu Sang Yang Nurjana? Hah? Apakah nama itu yang saya Kamu tahu dari mana? Saya salah satu pengikutnya. Ampun. Makanya ada cahaya keluar. Enggak ke sana. Tidak tahu. Ya ini kan saya hanya klarifikasi aja bahwa kamu tuh wujudmu COVID itu benar apa tidak, ada apa tidak. Soalnya banyak orang yang tidak percaya ini. Sekarang ada lagi. Sebelumnya sudah hilang. Tapi dipermainkan manusia. Diperingatkan lagi. Biar lebih sadar lagi. Iya. Ya. Insya Allah dengan guru saya juga aman ya. Doanya. Minta doanya. Oh, minta doanya. Ya. Sebelum virus itu merusak organ dalam paru-paru manusia,
bisa dikeluarkan. Tapi kalau sudah masuk dalam tetap tidak bisa ya. Sudah terlanjur ya. Iya. Ampun. Oh, saya tidak nyakiti kok, ampun. Makanya saya melihat ada cahaya ke atas, tapi saya tidak tahu. Ya ini berarti untuk obatnya sendiri sebenarnya ada dalam diri kita ya. Iya. Kuncinya satu, harus tobat, harus ingat Allah. Ya. Walaupun mati, lebih baik tobat. Berarti lebih baik mati dalam keadaan tobat. Iya. Meskipun juga matinya ini karena wabah virus juga tidak apa-apa, yang penting tobat. Iya. Itu yang diinginkan Tuhannya. Agar semua manusia kembali. Ingat, kembali ke tempat asalnya sendiri, surga. Tapi manusia tidak sadar, tidak mau menyadari, dijadikan bahan lawakan, bahan candakan, dimanfaatkan. Ya beruntung manusia-manusia sudah sadar, walaupun kurang beberapa menit mati, setidaknya dia tobat, dia ingat Tuhannya. Itu lebih baik. Berarti harusnya juga takutnya itu hanya takut pada Allah ya. Iya. Bukan takut pada virus ya. Kami tidak bisa membunuh, mengambil kematian seseorang. Sebenarnya tidak bisa ya. Tidak bisa kalau tidak ada izin. Semuanya mengambil di atas. Oh, tetap Allah ya. Iya. Lewat malaikat maut. Kami hanya perantara. Itu pun kalau diizinkan. Berarti kamu tidak berhak ya, membunuh manusia, tidak berhak ya. Semua atas izin Allah. Walaupun semua virus satu bumi berkumpul untuk membunuh, tapi kalau tidak diizinkan tidak bisa. Ya. Semua ada perintahnya. Ya itu kebanyakan orang kan takut. Ya. Iya. Takutnya takut pada virus, mungkin tidak bisa sembuh ataupun tidak ada obatnya. Padahal obatnya juga ada. Ya, doa. Menyerang pikiran juga. Ya, iya, kalau pikirannya kalau dia sudah kena, terus dia ingat Tuhannya, dia tenang, dia tobat, dia zikir. Nggak kena ya? Iya, bisa keluar. Kalau pikirannya kemana-mana, pikirannya rusak, juga ikut rusak. Takut, itu malah kamu lebih mudah masuk rusak ya. Apalagi punya penyakit bawaan, itu malah tubuhnya sudah rusak. Kita semakin kuat dalam. Oh, berarti itu ya. Berarti kalau kekebalan tubuhnya rusak, kamu lebih mudah merusak masuk ke bawah, dalam paru-paru lebih mudah ya. Semua di tubuh manusia ada virus. Oh, berarti semua ini ada ya. Semua manusia punya. Istilahnya dapat jatah. Masing-masing dapat virus ya. Tinggal orangnya masing-masing ya. Iya, benar. Tinggal aktif atau tidak. Tinggal imunnya kuat, kekebalannya kuat atau tidak. Dikirnya ingat Allah kuat atau tidak ya. Iya. Itu yang paling menguatkan kekebalan tubuh manusia. Kekuatan rohaninya juga. Manusia mengiranya hanya obat terus. Obat itu hanya syariat ya. Iya, tidak apa-apa. Syarat perantara kan tidak masalah, obat perantara. Tapi harus tetap ingat semua penyakit itu dari Allah dan yang menyembuhkan Allah. Ya. Dia memakai obat itu karena takut mati. Bukan karena perintah Tuhannya. Kalau sakit, ikhtiar, usaha dulu, sembuh, baru dipasrahkan. Ya. Kalau ada air doa, kalau orang yang tidak yakin ya percuma ya. Iya. Semua obat dan manusia sendiri harus bisa, harus ingat, yakin bisa sembuh. Nah kira-kira ini masih lama nggak ini
tugasmu? Tinggal manusianya. Tapi kalau manusia belum tentu ingat, belum ingat-ingat juga, ya tidak tahu kalau kamu ditarik lagi. Oh gitu ya. Ya. Kalau sudah banyak ingat, insya Allah kamu kembali ya. Ya. Jadi wabah ini juga akan segera usai ya. Walaupun kami sudah kembali seperti kemarin-kemarin, ada terus manusianya sendiri. Jadi sebenarnya juga tidak mematikan ya kamu ini. Seperti tadi, kecuali izin Allah. Kalau kekuatan kami untuk merusak, kalau dibilang kuat ya kuat, tapi kalau tidak diizinkan tidak bisa. Apalagi orang-orang yang dicintai sama Tuhannya tidak berani. Oh, tidak berani masuk dalam tubuh kekasih-kasih Allah ya. Benar, takut. Kenapa? Ada yang menghalangi yang bisa masuk? Banyak. Cahaya-cahayanya. Yang terpenting di hatinya. Penting hatinya ingat Allah ya. Harus bisa mengendalikan akal pikirannya, biar hatinya tidak rusak, tidak sakit. Ya paham. Jadi di sini sudah bisa paham dan sudah mengerti untuk masuk dan tujuanmu untuk turun ini. Ya, kalau nanti kami ditarik lagi, jangan sampai diutus lagi. Tinggal manusianya sendiri. Ya. Saja pesan saya. Ya. Saya ditarik. Ya, terima kasih ini. Ya. Ya, ini boleh kembali lagi ya. Ya. Saya minta maaf kalau ada salah. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini silakan keluar ya dari tubuh mediator saya. Saya tugas lagi. Tapi jangan kasih efek di dalam tubuh mediator saya loh. Ya, jangan tinggalkan virus. Ya. Saya tarik semua. Ya, yang nempel ini jangan ditinggal di jasad ini loh. Udah. Nanti juga dibantu mengeluarkan. Ya. Udah, kamu keluar ya. Ya, saya keluar. Ya, langsung keluar sendiri. Kita keluarkan efek-efeknya juga. Allah. Semua efeknya keluar. Semua efeknya keluar. Allah. Allah. Sadarkan. Alhamdulillah, ini sudah selesai dialog dengan goib COVID-19. Ini tadi sudah jelas dan saya juga bisa memahami bahwa COVID-19 ini secara goibnya memang sudah ditugaskan atas izin Allah ini sebagai wabah untuk memperingati manusia biar lebih mendekatkan diri pada Allah, biar tobat, tidak berbuat maksiat. Jadi mereka memang bertugas, yang sebelumnya juga sudah bertugas, dan ini datang lagi bertugas biar orang tobat. Jadi harusnya orang itu takutnya pada Allah, bukan pada takut virus COVID-19 ini. Jadi kita harus ingat, dijaga hati ini, dijaga pikiran ini, jangan rusak. Jadi harusnya kita ini menghiasi hati dan pikiran kita hanya untuk zikrullah, mengingat Allah. Dan juga tidak lupa untuk syariatnya dijaga kesehatan. Jadi tidak lupa mungkin juga olahraga, dijaga kekebalan tubuhnya. Jadi karena juga virus COVID ini menyerang kekebalan, tapi bila pikiran hatinya lemah ya mereka juga lebih mudah masuk. Apalagi orang yang lalai, tidak zikir malah lebih mudah masuk. Jadi seperti itu, insya Allah semua
manusia akan terhindar dari virus ini jika selalu mengingat Allah. Obatnya hanya mengingat Allah. Yang sudah terpapar virus ini, insya Allah kalau belum masuk paru-paru masih ada harapan bisa sembuh. Ya, tetap pakai obat secara medis, tapi juga harus diimbangi dengan ingat Allah. Jadi obatnya hanya Allah, karena penyakit dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Jadi jangan takut kita mati karena virus ini. Kita mati itu karena Allah. Karena Allah yang kita bisa hidup, apalagi nafas itu sekarang itu berharga, itu oksigen itu berharga. Nah, itu juga harus kita syukuri bahwa kita hidup ini sangat berharga. Jadi, harus banyak-banyak disyukuri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video ini kami mohon maaf, dan hanya kami bisa mendoakan untuk seluruh korban pasien yang terpapar virus COVID-19. Semoga melihat tayangan ini bisa sadar, bisa tobat, bisa segera sembuh semuanya, bisa kembali normal, bisa bekerja, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang penting sehat, sehat jasmani rohaninya, dan bisa lebih bertakwa, beriman kepada Allah. Sekian dari kami Santri Matoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matoh.